Malam itu, televisi menyala seperti biasa. NASA baru saja mengumumkan 20 hari dari sekarang sebuah meteorit raksasa akan menghantam bumi. Mereka bilang, besok pagi sebuah misil akan ditembakkan ke angkasa untuk melumat batu raksasa itu sebelum sempat menyentuh kita. Katanya dalam sepekan setelah peluncuran, bom itu akan meledak dan menyelamatkan dunia. Sayangnya, beberapa hari kemudian rencana misil itu gagal. Dan pemerintah dari berbagai belahan dunia, termasuk negaraku, mengakui bahwa dunia telah berakhir. Ini bukan lagi soal kemungkinan, tapi kepastian. Hitungan mundur ditayangkan. Hanya tersisa 7 hari dan katanya itu hak kami untuk tahu. Aku menyaksikan berita ini sambil menggenggam pistol. Tapi entah kenapa aku sudah menduga ini akan terjadi. Rasanya seperti deja vu. Pagi harinya aku berangkat kerja naik bus seperti biasa. Sembari duduk menatap jendela, ku pasang earphone ke telinga. Anehnya, dunia tidak kacau seperti yang kubayangkan. Tidak ada kerusuhan, yang ada hanya kehangatan. Seolah dunia yang akan berakhir justru mengajarkan mereka caranya benar-benar hidup. Ironisnya, di tengah dunia yang penuh kasih sayang ini, aku justru merasa akan mati duluan, bukan karena meteor, tapi karena rasa kesepian. Untungnya hidup harus tetap berjalan kan. Bernadia mengajari itu pada kita semua. Lagunya membuatku larut dalam suasana melankolis. Sampai iklan sialan itu muncul. Menghancurkan seluruh estetika depresi yang sudah kubangun sejak tadi. Siba. Aku sampai di depan loker. Dan seperti biasa, bayangan-bayangan lama itu datang tanpa diundang. 4 tahun aku habiskan di kamar kos yang sempit untuk belajar agar bisa menjadi polisi. Aku menjauh dari teman-teman, dari tawa yang terasa ringan, sampai perlahan aku lupa bagaimana rasanya menjadi diriku yang dulu. Ingatanku perlahan menghilang, memudar satu persatu, seperti tinta yang luntur terkena air mata. Aku melewati semuanya dan akhirnya menjadi polisi. Tapi sebulan kemudian, dunia memutuskan untuk berakhir. Aku bahkan sudah lupa kenapa dulu aku begitu ingin memakai seragam ini. Sekarang sepatu di kakiku terasa sempit, menjepit setiap langkah yang kuambil. Aku mengganjalnya dengan kertas, sekadar agar bisa terus berjalan. Aku menatap foto-foto di dinding. Wajah-wajah buron yang katanya harus kutangkap. Tapi untuk apa? Untuk siapa? Kalau dunia hanya punya waktu 7 hari, apakah keadilan masih punya arti? Andai aku tahu ini akan terjadi, mungkin aku akan hidup sesuka hati. Tapi ada yang lebih aneh dari penyesalan itu. Aku seperti sudah tahu orang-orang seperti apa yang akan kutemui nanti. Seperti mimpi yang belum selesai, tapi tubuhku sudah berjalan mengikuti arahnya. Di kantor, aku menyalakan komputer. Sebuah video muncul di internet. Seorang pemuda menyalakan api kecil di tangannya sendiri, seolah itu bagian dari dirinya. Dulu, ia pernah diejek karena ini dan menyembunyikannya. Pemuda itu yakin ada orang-orang lain sepertinya tersebar di mana-mana, menyimpan kemampuan yang selama ini mereka sembunyikan. Dengan penuh harap, ia mengajak mereka untuk keluar, untuk menyelamatkan dunia bersama-sama. Hari itu, seniorku menetapku santai sembari memberi pilihan. Aku boleh berhenti kerja dan menghabiskan sisa umurku, atau berpatroli jika masih ingin bertahan. 2 pilihan yang sama-sama terasa asing. Kalau aku berhenti, aku hanya akan duduk sendirian di rumah, menghitung hari bersama sepi yang datang lebih cepat dari kiamat itu sendiri. Jadi aku memilih berjalan. Setidaknya, langkah kaki ini membuatku merasa masih ada tempat untuk pergi. Di sepanjang patroli, aku melihat pasangan-pasangan tak kenal usia. Dunia sibuk merayakan kepasrahan lewat cinta, sementara aku hanya penonton asing yang tersisa. Di tengah lamunan, pandanganku terhenti pada selembar bendera merah dengan tanda hitam di tengahnya. Ada rasa ganjil yang merayap. Sebuah ingatan samar bahwa aku pernah melihat lambang itu di suatu tempat. Saat aku menatapnya, seorang gadis memanjat pagar di depanku. Wajahnya asing, tak pernah muncul dalam kepingan deja vu yang selama ini menghantuiku. Tapi aku mengenalinya dari tempat lain. Wajah itu ada di antara lembaran foto buronan di kantor. Namanya Shin Hye-wa. Tanpa pikir panjang, ku bawa dia ke kantor dan memborgolnya agar tak melarikan diri.
Gadis itu menggerutu kesal, bersumpah bahwa dia bukan pencuri. Dan ternyata fotonya memang tidak ada pada daftar buronan. Pagar yang ia panjat adalah rumah kenalannya yang mendadak hilang kontak. Seniorku akhirnya menengahi, bersuara bahwa gadis itu boleh bebas jika sang kenalan mengonfirmasi pengakuannya. Saat ditanya alasannya menerobos rumah kosong, dengan raut wajah yang serius dia berdalih bahwa orang yang dicari adalah manusia super dan mereka kehabisan waktu untuk meminta bantuannya. Mendengar desakan waktu kiamat yang makin dekat, seniorku mendadak iba dan menugaskanku untuk mengantarnya. Di mobil, aku terus mencuri pandang ke arahnya lewat spion dalam. Aku minta maaf atas salah paham tadi. Ini pertama kalinya aku menangkap seseorang. Jadi, aku belum terbiasa bersikap tegas pada orang yang mungkin tak bersalah. Saat mengisi bensin, dia tertidur pulas di kursi belakang. Aku membuka pintu perlahan takut membangunkannya dan berjanji dalam hati akan bersikap baik kepadanya. Aku memegang sumpahku untuk melindungi dan melayani. Bukan seperti aparat di negara lain yang katanya justru menjadi musuh bagi rakyatnya sendiri. Di minimarket, saat hendak membayar, aku melihat berita di layar. Sekelompok orang berkemampuan khusus secara terbuka merekrut siapa saja untuk bersama menyelamatkan dunia. Karena tak ada penjaga kasir, aku hanya meninggalkan uang di meja dan kembali ke mobil. Tapi mobil itu kosong. Hiewa menghilang. Lalu aku mendengar teriakannya dari toilet belakang gedung. Aku berlari, menodongkan pistol pada sesuatu yang tak bisa kulihat. Hanya udara kosong yang seolah menyimpan ancaman. Hiewa menarik lenganku, memintaku pergi, takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Katanya, mungkin itu manusia yang bisa menghilangkan dirinya sendiri. Di tengah ketegangan yang mendadak mencekam, mataku menangkap pergelangan tangannya yang tergores. Untungnya aku punya plester dan menawarkan sedikit pertolongan. Hal kecil yang bisa kulakukan di tengah keanehan dunia ini. Sesampainya di pedesaan, kami harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jalan mulai terjal, menanjak, dan sepatuku yang sempit itu perlahan melukai kakiku sendiri. Dalam hati aku bertanya, haruskah aku percaya padanya? Hiewa melihat darah di kakiku dan berhenti sejenak, menawarkan kembali plester yang pernah kuberikan padanya. Ada sesuatu yang lucu dan sedikit menghangatkan dari cara kebaikan itu berputar kembali padaku. Dia menawarkanku untuk pulang. Aku menolak, bukan karena tidak percaya padanya, tapi karena rasa penasaran itu lebih kuat dari keraguanku sendiri. Aku ingin tahu siapa manusia super yang akan kami temui. Hiewa menjelaskan, di dunia ini banyak manusia super yang tak pernah sadar dengan apa yang mereka miliki. Kenalan supernya bisa mengenali mereka yang punya kemampuan itu. Dan jika mereka bisa menemukan banyak manusia super, mungkin, hanya mungkin, kiamat ini bisa dihentikan. Aku mendengarkan dan entah kenapa, semua yang ia katakan terasa meyakinkan. Aku mulai kelelahan, tertinggal beberapa langkah di belakang. Tapi Hiewa terlihat baik-baik saja, seperti manajer Kopdes yang terbiasa naik turun gunung. Saat kami berhenti sejenak, dia bilang kami hampir sampai. Aku bertanya, bagaimana dia bisa tahu kenalannya punya kekuatan? Dia menjawab, orang itu yang membuatnya sadar akan kemampuannya untuk membaca pikiran. Aku merasa dingin saat dia mengulurkan tangan ke arahku seolah mencoba membaca isi pikiranku. Tapi ternyata dia hanya bercanda. Katanya, kekuatan aslinya terlalu memalukan untuk diceritakan. Aku menduga mungkin dia punya kekuatan fisik. Itulah yang membuatnya tak pernah terlihat lelah. Tapi dia tetap merahasiakannya. Sampai akhirnya kami tiba di puncak. Di sebuah rumah milik seseorang yang disebut Bu Yang. Tak ada siapapun di sana. Hiewa memeriksa isi kulkas, menyimpulkan Bu Yang baru saja pergi. Rumah ini adalah tempatnya berlatih. Aku melihat bendera merah yang sama seperti sebelumnya. Dan aku bilang padanya, entah kenapa tempat ini terasa familiar bagiku. Hiewa menahanku tetap tinggal. Matahari akan segera terbenam dan aku sudah terlambat untuk pulang, katanya. Malam itu, sementara dia tertidur, aku menonton berita. Orang-orang lain mulai menunjukkan kemampuan mereka satu persatu. Lalu aku bermimpi. Aku duduk di kursi, menatap senja. Hiewa duduk di sampingku, berkata mungkin kami tidak akan pernah bertemu lagi. Katanya, meski langit itu seperti terbakar, tetap saja indah untuk dilihat. Air matanya jatuh perlahan. Kemudian ia bertanya,
Apakah aku benar-benar tidak mengetahui kekuatannya? Aku terbangun. Berita pagi itu mengabarkan NASA akan bekerja sama dengan para manusia super, menggabungkan kekuatan yang melampaui hukum fisika dengan teknologi manusia biasa. Ini berita baik, tapi aku tidak yakin itu akan berhasil. Sebelum pulang, aku mengganti pakaian. Hyewa sudah menyiapkan baju dan sepatu baru yang muat di kakiku dari dalam rumah Buya. Dia bahkan berjanji akan mencuci baju polisiku dan mengantarnya langsung ke kantor jika kiamat ini benar-benar berhasil dibatalkan. Dia bilang ingin menatap lebih lama menunggu Buyang. Baginya, jika Buyang tak kunjung kembali pun, menghabiskan sisa hari menuju kiamat di puncak gunung yang tenang ini bukanlah pilihan yang buruk. Aku mendengarkan semua itu dalam diam, sambil bertanya-tanya kenapa perasaanku tentang gadis ini terasa begitu nyata. Seolah aku sudah pernah kehilangannya sekali, jauh sebelum sempat benar-benar mengenalnya. Aku sudah setengah jalan menuruni gunung, tapi ada sesuatu yang mengganjal, terus mengetuk-ngetuk pikiranku. Apakah semua kebaikannya padaku karena dia menyukaiku? Pikiran itu memalukan, tapi tak bisa kubuang begitu saja. Dan meski rasanya konyol, aku memutuskan kembali ke puncak. Napasku terpotong-potong saat sampai di depannya. Aku ingin bertanya apakah dia menyukaiku atau tidak, tapi keberanian itu menghilang tepat saat aku membuka mulut. Yang keluar justru kalimat lain. Aku bilang, aku bisa melihat masa depan sebagai alasan agar aku bisa tetap tinggal, mempelajari kemampuan yang bahkan aku sendiri tak yakin punya. Hyewa mengujiku. Dia melempar koin, memintaku menebak sisinya. Aku selalu salah, berkali-kali. Sampai akhirnya aku mengaku, aku tidak punya kekuatan apapun. Aku hanya manusia biasa yang kebetulan sering merasa dejavu. Lalu aku bertanya balik tentang kekuatannya. Katanya, menurut Buyang, dia bisa membuat orang yang dicintainya tak pernah melupakannya. Ibunya menderita Alzheimer bertahun-tahun, tapi berkat kemampuan itu sang ibu selalu mengingatnya hingga akhir hayat. Bagi Hyewa, itu kekuatan yang tak berguna. Kekuatan yang hanya mengingatkannya pada kehilangan, bukan menyelamatkannya dari apapun. Dia juga bercerita tentang Buyang, wanita yang bisa membaca wajah, meramal siapa saja yang menyimpan kekuatan tersembunyi. Dan seperti dipanggil oleh ceritanya sendiri, Buyang muncul. Dia baru pulang dari sebuah rapat, membawa kabar buruk tentang kecepatan meteor yang sudah berubah. Bersamaan dengan itu, siaran berita di TV mengonfirmasi bahwa kiamat tak lagi menunggu 7 hari. Meteor itu akan jatuh menghantam bumi malam ini juga. Perhatianku teralihkan sejenak oleh cahaya-cahaya kecil yang mulai jatuh dari langit, pecahan meteor yang mempercantik sekaligus menghancurkan cakrawala. Buyang menggodaku, menyangka aku dan Hyewa sepasang kekasih. Aku hanya bisa diam, tak tahu harus menjawab apa. Lalu dia menatapku lebih lama. Matanya yang katanya bisa meramal mulai membaca wajahku. Dan aku melihat keterkejutan itu muncul di sana. Katanya aku punya kekuatan untuk kembali ke masa lalu setiap kali aku mengalami kecelakaan fatal. Tragedi meteor ini, katanya, bukan pertama kali aku menghadapinya. Aku sudah mati berkali-kali karenanya. Tapi aku tak pernah mengingat apapun. Dan mungkin itulah asal dari semua dejavu yang selama ini kuanggap kebetulan. Buyang bertanya, apa ingatan terlamaku? Aku terdiam, mencoba menyusuri kembali. Aku sudah kehilangan seluruh masa kecilku, tersapu oleh pengulangan yang tak pernah kuingat. Yang tersisa hanya satu, saat aku bersiap untuk ujian kepolisian 4 tahun lalu. Buyang berpikir itu waktu yang cukup untuk mengubah keadaan. Dia memintaku memberitahu orang-orang di masa lalu tentang apa yang akan terjadi. Kabar baiknya, kekuatan Hyewa bisa membantuku mengingat semua kejadian ini. Namun masalahnya, Hyewa harus benar-benar jatuh cinta padaku dalam waktu yang tersisa ini. Buyang memberi kami waktu untuk menyelesaikan salah paham, untuk saling membuka hati. Langit mulai gelap, tapi anehnya di saat yang sama, langit itu juga terlihat begitu indah. Seolah dunia ingin menunjukkan keindahannya sekali lagi sebelum semuanya benar-benar padam. Aku mengaku padanya bahwa selama ini aku selalu merasa kesepian, seperti ditinggalkan sendirian di dunia yang bahkan tak pernah benar-benar ku kenali.
Tapi sekarang aku tahu alasannya. Kenapa semuanya terasa familiar, kenapa aku selalu merasa seperti sudah pernah kehilangan sesuatu yang belum sempat kumiliki. Dan sekarang, aku tak merasa sendirian lagi, tidak saat bersamanya. Aku bilang padanya, aku sudah menyukainya sejak pandangan pertama. Perlahan aku mendekat, ingin menciumnya. Dia menutup mata, tapi aku bisa merasakan dia belum siap menerima cinta yang datang secepat ini. Dan sebelum aku sempat tahu jawabannya, langit itu runtuh. Namaku Kim Namu, dan itulah cerita tentang bagaimana aku mati berulang kali karena meteor. Sebelum akhirnya menyadari bahwa takdir keselamatan dunia ada di tangan orang yang aku sukai pada pandangan pertama. Saat aku terbangun kembali di kamar kos kecil, 4 tahun sebelum langit itu akan runtuh, aku tidak mengingat apapun, hanya kekosongan seperti biasanya. Butuh waktu lama, entah berapa banyak pengulangan, sebelum aku akhirnya mengerti bahwa setiap kali aku merasa familiar dengan sesuatu, itu bukan kebetulan. Itu adalah aku mencoba mengingat kehidupan yang sudah kujalani berkali-kali tanpa pernah benar-benar mengingatnya. Dan mungkin dari sekian pengulangan yang terjadi, inilah kali di mana hati Hewa perlahan mulai terbuka. Sedikit demi sedikit sampai suatu hari nanti, ia benar-benar jatuh cinta. Dan saat itu terjadi, aku akan mengingat semuanya. Semua yang akan datang.